Pacul tidak perform, gue berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Tidak begitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua udah kamu saya pecat. Oh siap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan, dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti Provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif, tapi ternyata persemaian kandang-kandang PD Perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi yang lain, sehingga ini menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PD Perjuangan tetap eksis. Ada yang kombinasi, jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Sudah seharusnya Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai seorang ksatria. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Kenapa Bambang Pacul itu menurut saya harus mundur? Ya supaya PDI Perjuangan Jawa Tengah bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk event Pilpres dan Pilkada di 5 tahun ke depan. PDI Perjuangan butuh udara segar di Jawa Tengah yang punya leadership yang kuat dan bisa menyatukan cabang-cabang dan ranting-ranting partai menjadi satu kesatuan yang sulit dikalahkan karena soliditas dan militansi yang hebat. Tanpa soliditas dan militansi yang kuat, maka 5 tahun ke depan kandang banteng di Jawa Tengah malah akan menjadi rumah pengungsian buat partai karena kerusakannya akan meluas dan semangat kader akan melemah. PDI Perjuangan benar-benar mendapatkan tamparan keras kali ini. Dan kalau tamparan itu tidak menyadarkan PDI Perjuangan supaya mereka berbenah, ya tunggu saja nasib mereka ke depan. Saya bukan orang PDI Perjuangan, tapi seseorang yang senang dengan partai ini karena satu-satunya partai yang masih punya ideologi yang kuat di tengah arus oportunisme banyak partai yang menjilat pada kekuasaan, itu hanya PDI Perjuangan. Ayolah PDI Perjuangan, rapatkan kembali barisan. Mungkin sudah saatnya orang-orang muda ditempatkan sebagai panglima-panglima perang di banyak tempat. Orang-orang muda yang pintar, yang militan, yang punya daya juang, yang berjiwa ksatria, bukan yang berjiwa Korea. Saya mulai dari ini dulu ya, dari kenapa PDI sekarang berani? Karena dua pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu nggak ada lagi hajat politik yang mereka harus bareng-bareng lah ya. Bukan, yang mereka harus jaga diri itu loh kira-kira. Oh iya. Iya kan? Iya. Kalau di Pilpres itu kan mereka harus jaga diri. Iya. Di Pilkada juga begitu. Udah kan? selesai lah. Udah selesai sekarang. 4 tahun ke depan udah kosong, nggak ada resikonya lah ya. Kalaupun sekarang dikeluarkan bla-bla, faktanya memang kan nggak ada nggak ada cacian orang, nggak ada kritikan orang. Nggak ada ini orang terhadap PDI Perjuangan hari ini ketika mereka secara terbuka mengatakan telah mengeluarkan
Pak Jokowi dari keanggotaan PDI Perjuangan. Kan datar gitu loh kira-kira ya. Nah itu pertimbangan pertama gitu. Nah pertimbangan kedua, sesuai dengan Anda sebutkan itu tadi, ditanyakan tadi itu. Karena PDI juga mulai membaca bahwa sebetulnya secara alami pamor dan powernya Pak Jokowi itu ya menurun. Itu persoalan alami aja. Nah dari mana itu bisa ditemukan? Justru dari hasil pilkada. Apakah Bambang Pacul dipecat karena kekalahan PDI di Pilpres Pilkada di Jawa Tengah? Karena Bambang Pacul ini adalah komandan tempurnya PDI di Jawa Tengah. Ia belum tentu disalahkan dong. Belum tentu itu semua salah Bambang Pacul. Kenapa? Kenapa kok belum tentu salah Bambang Pacul? Emang salah Bambang Pacul apa? Apakah dia main dua kaki hingga PDI bisa kalah di Pilkada dan Pilpres? Ya, terutama yang paling telak yaitu Pilkada, yaitu yang mencalonkan Andika Perkasa melawan Lutfi. Apa itu? Apakah Bambang Pacul main dua kaki membela Pak Jokowi tanpa sepengetahuan PDI? Oh tidak, Bambang Pacul itu orangnya setia. Setia kepada partai, tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah komitmennya si Bambang Pacul. Lalu kenapa Megawati marah dan murka kepada Bambang Pacul? Karena tidak bisa memenangkan Pilkada di Jawa Tengah. Karena itu adalah martabat PDI. Di Jawa Tengah adalah sarang PDI dari dulu. Baru sejarah inilah PDI tumbang. Kenapa? Bukan salah Bambang Pacul. Ya, Bambang Pacul hanyalah koordinator lapangan. Sekarang kembali lagi ke rakyat. Apakah rakyat suka dengan calon-calon yang dicalonkan oleh PDI? Belum tentu. Belum tentu suka dengan karakter seseorang yang dicalonkan oleh PDI. Mampukah dia sebagai sosok pemimpin? Itulah yang diinginkan rakyat. Belum tentu semua salah Bambang Pacul karena kekalahan di Pilkada Jawa Tengah. Teman-teman, di situ ada Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi ini sudah purna tugas kok semakin populer? Makin dihina makin naik dia. Makin dihina makin populer. Ya siapa lagi kalau bukan Jokowi? Karena memang Jokowi adalah sosok pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat sebagian besar di Indonesia. Ada sosok Jokowi yang mengendorse Lutfi. Iya kan? Disitulah mungkin PDI mulai marah, seakan-akan Bambang Pacul yang salah. Tidak, rakyat tidak memilih calon dari PDI bukan berarti tidak suka dengan partai, tapi karena sosok seorang pemimpin. Di situ ada siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi.